Salam sang debater. Berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus. Ya kawan-kawannya. Saya lihat lagi Pak Esra Soro sudah menanggapi lagi video saya. Jadi saya heran aja. Ditanggapinya itu saya tanggapi. Mau nanti berjilid-jilid itu ya. Kayak demo yang di Jakarta itu berjilid-jilid. Ya kan? Nah, yang saya pikirkan lebih baik beliau langsung segera menentukan tanggal. Kapan kami diskusi bahkan sampai debat. Ya kan? Dia sudah mengatakan membuka lampu hijau ya. Lampu kuning kali ya. Lampu hijau. Bahwa kami akan segera berdebat di dalam Zoom. Dia mintanya pakai Zoom. Saya layani. Mau pakai apapun saya layani. Moderatornya Pak apa gitu saya lupa. Ya harus fair nanti ya. Tapi maunya sih bisa kita berdiskusi, kita sepakati dulu tenisnya gimana. Jangan tenisnya dari kalian. Kalau tenisnya dari kalian, ya bilang aja diskusi itu diskusi kalian. Ya kan? Tapi ya sudahlah, sebagai bukti beliau, keseriusan beliau, saya putarkan dulu video monolog beliau lagi ya. Dan ya, kata dia, kalau monolog ya silakan tanggapi aja monolognya. Ya sudah, saya pun akan menanggapi apa yang dia bilang di video monolognya. Sebenarnya saya sih malas sih menanggapi monolog-monolog ini ya kawan-kawan ya. Tapi apa boleh buat lah. Salam saudara-saudara. Beberapa waktu yang lalu ada banyak orang yang meminta saya untuk menanggapi video atau ajaran dari sang debaters yang mengatakan bahwa Yudas itu masuk surga. Saya dikirimi banyak videonya dan akhirnya saya memutuskan untuk membahasnya di dalam acara ngopi bareng saya bersama dengan dua saudara, dan saya membahasnya dalam 4 bagian, membahasnya sangat detail, setiap bagian demi bagian, dan itu sudah selesai, saudara bisa lihat di YouTube. Dan setelah itu juga saya mendapatkan informasi lagi dari orang-orang yang mengirimkan video tanggapan dari sang debaters itu terhadap video ngopi bareng 4 bagian itu, di mana yang sudah saya publikasikan. Lalu saya melihat video-video dari sang debaters itu, ada tantangan untuk berdialog atau berdebat. Hanya terus terang saya belum menanggapinya karena saya sangat sibuk dengan semua pelayanan online yang ada. Dan saya juga berpikir memang ada baiknya saya menanggapi, dan karena itu saya akan memberikan tanggapan lagi terhadap omongan-omongan atau tanggapan balik dari sang debaters ini terhadap video ngopi bareng saya itu. Saya tidak punya banyak waktu untuk membuat tanggapan sekaligus untuk semua bagian. Saya lihat ada 3 video kalau saya tidak salah. Dan saya mau menanggapi 3 video ini secara detail, tetapi saya akan menanggapi poin per poin saja, menjadi satu video tertentu yang saya juga tidak tahu akan menjadi berapa poin, dilihat dari isinya, dan sampai berapa lama saya juga tidak tahu. Tapi saya akan membahas semuanya, dan begitu satu poin sudah saya tanggapi, saya akan mempublikasikannya sehingga saudara bisa melihat poin demi poin, dan tanggapan saya ini bersifat tanggapan langsung terhadap kata-kata sang debaters. Karena itu maka pada bagian ini saya hanya menanggapi satu poin saja. Kali berikut lagi akan ada poin-poin lagi. Nah, untuk itu saya mulai dari kata-kata sang debaters dalam videonya yang pertama. Mari kita lihat. Nah, ini saya. Nah, kawan-kawan perhatikan, beliau sudah mulai katanya dikirimi orang begini-begini, waktu saya tak ada. Loh. Nah,
Dia bilang waktu saya tidak ada katanya. Sementara mereka kan sudah buat video 4 seri. Harusnya itu kan waktunya ada. Tapi tak masalah lah ya. Intinya saat itu yang dia bisa perbuat, ya itulah mungkin dulu saat itu. Yakni monolog itu kan. Ya. Bagi saya sih tak masalah monolog atau tidak. Tapi intinya saya juga sudah berusaha menghubungi beliau ya. Hanya saja tidak masuk ya. Melalui Skype-nya kan ada itu, Alfred Esrasoro. Saya nggak tahu apakah dia yang punya, apakah tidak. Penting saya dapat akun itu dan sudah saya hubungi. Terus saya dikasih nomor juga sama kawan-kawan di YouTube. Udah saya telepon, juga beliau ngangkat. 2 kali, 3 kali malah ya. Nah, jadi ya sudahlah. Yang penting beliau sudah mendengar dan mulai beliau mau menanggapi. Tapi dia buat keluar lagi 2 video, saya tanggapi. Kata dia setelah saya tanggapi, baru nanti dibuat jadwal. Ya kapan kelarnya, saya saja sekarang sudah nanggapi lagi. 10 dia buat, 10 saya tanggapi. Kan tidak selesai-selesai. Ya sudahlah, tentukan waktunya kapan, sediakan waktu aja. Gitu aja Pak. Benar. Saudara-saudara, sebenarnya menanggapi suatu ajaran itu bisa macam-macam metode. Ya, kadang-kadang ditanggapi secara detail seperti yang sedang mau saya lakukan ini. Kadang-kadang bisa dilakukan dalam acara seminar atau suatu diskusi dalam kelompok kecil seperti yang saya lakukan dalam acara ngopi bareng, atau bahkan juga bisa dilakukan di dalam head to head, di dalam perdebatan langsung atau dialog tatap muka. Itu semua kan hanya masalah metode, ya. Dan metode-metode itu sah-sah saja, tergantung bagaimana kita menjalankan metode itu. Sehingga menurut saya metode ngopi bareng yang oleh sang debaters itu disebut sebagai monolog, itu tidak lantas menjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan etika Kristen. Kalau itu tidak sesuai dengan etika Kristen, dalilnya apa? Dasar Alkitabnya apa? Nah, saya tidak ada mengatakan bahwa itu tidak sesuai dengan etika Kristen. Tidak ada. Ketika saya mengatakan kita sama-sama Kristen, maksud saya kalau ustadz kristologi tidak berani menghubungi saya, itu wajar. Karena mereka tolol-tolologi semua. Sementara kita sama-sama Kristen, itu yang saya maksudkan. Di video itu tidak ada saya katakan etika Kristen. Inilah ya kalau salah-salah tanggap, balik-balik kata, balik-balik fakta. Jadi kalau kita langsung bicara, tidak ada yang balik-balik. Oke Pak Esra, kita lanjutkan lagi ya kawan-kawannya. Ya. Karena itu maka menurut saya tidak cocok kalau dikatakan bahwa ini kita sama-sama Kristen, seperti katanya sang debater. Saya tidak merasa simpati dengan cara-cara seperti ini. Kita sebagai orang Kristen. Nah, menurut saya tanggapan yang bersifat monolog itu tidak ada urusan dengan etika Kristen. Itu tidak berarti bahwa karena saya Kristen maka kita harus berdebat. Dan terhadap orang Kristen boleh monolog. Terhadap sesama Kristen tidak boleh monolog. Kan tidak harus seperti itu. Itu metode kan ada macam-macam. Nah inilah yang saya bilang lagi salah kaprahnya lagi. Maksud saya, Bapak itu Kristen, saya Kristen. Tidak usah pala takut. Itu maksud saya seperti ustadz kristologi itu. Mereka takut. Bahkan orang Kristen pun kadang takut. Wajahnya sembunyi-sembunyikan. Kenapa takut halal darah? Lah orang Kristen kan tidak ada halal darah. Makanya Bapak kalau bicara sama saya lebih jelas apa maksud saya. Saya tidak cerita etika di situ. Oke Pak ya, lanjut lagi. Jadi mau metode monolog atau dialog itu ya it's okay saja. Tinggal kita sepakati saja. Kalau saya mau lakukan monolog, saya lakukan. Kalau saya mau lakukan dialog atau trilog atau bahkan debat langsung juga, kan tergantung kita mau melakukan yang mana, dan itu tidak harus dikaitkan dengan urusan masalah kekristenan, sehingga sang debater harus merasa masa kita sama-sama Kristen kok tidak bisa telepon saya lewat Skype, atau kita sebagai orang Kristen ya. Kalau sang debater katakan bahwa monolog itu tidak baik karena tidak ada hak jawab, loh,
Siapa bilang monolog tidak ada hak jawab? Loh, saya bilang bukan begitu. Nah, ini lagi. Monolog, Bapak kelihatan di situ gagah. Semua yang Bapak bilang seolah-olah benar. Kan sudah saya bilang. Dan dua orang anak gadis yang unyu-unyu itu, dia kan tidak tahu pikiran saya. Apa yang disampaikan kepada Bapak kan selalu salah. Maaf, saya menarik kata salah. Selalu keliru. Itu sudah saya buktikan keliru. Bahkan menitnya saya sebutkan keliru ini mengatakan pemikiran saya, ya. Mohon diperhatikan Pak Esra, saya tidak membabi buta dalam mengatakan itu. Toh pada akhirnya sang debaters juga menjawab. Sang debaters menjawab, lalu dia mengklaim itu sebagai ini hak jawab dia. Kalau begitu kan dia sedang mempunyai hak jawab dan sudah melakukan hak jawab. Hak jawab yang di situ adalah hak jawab mati. Kenapa saya pun tidak tahu maksud Pak Esra. Jadi di hak jawab saya seolah-olah saya hebat. Bisa jadi saya nggak hebat. Ngerti maksud saya Pak Esra? Kalau kita saling bertanya jawab, kita saling mengetahui apa sih isi pikiran Pak Esra, apa sih pikiran saya, kan demikian. Sehingga bagaimana mengatakan bahwa monolog itu menghilangkan hak jawab? Tidak. Walaupun saya monolog, sang debaters tentu mempunyai hak jawab. Dan hak jawabnya dia jawab lewat YouTube-nya dia. Saya punya hak jawab juga. Ya saya lakukan seperti ini. Demikian juga dia. Karena itu maka monolog sama sekali tidak menghilangkan hak jawab seseorang terhadap sesuatu pandangan yang kontra dengan dia. Nah, lalu juga hal yang sama kalau memang monolog itu menjadi sesuatu yang tidak bagus, tidak kristiani dan lain sebagainya. Pertanyaan saya adalah bahwa apakah semua orang yang... Nah, kawan-kawannya sudah terjadi lagi yang namanya apa namanya itu yang pikiran yang berbuka guys. Arti mana nih? Nah, tuh apa yang bisa juga dikatakan tidak ada satu saja pembahasan sang debaters yang monolog, maka apakah itu membuat sang debaters menjadi seorang yang tidak menggunakan cara-cara Kristiani dan tidak memberi hak jawab kepada orang? Nah, tetap dia salah. Selalu dia mengatakan itu tidak cara-cara Kristiani, bukan itu maksud saya. Inilah hebatnya orang manis-manis apa licin-licin mulut ini ya. Saya katakan, kita sama-sama Kristen, apa salahnya kamu hubungi saya? Artinya saya mau mengatakan bahwa tidak usahlah takut. Kan demikian, lebih enak kita berdiskusi berdua. Kecuali kayak ustadz-ustadz kristologi itu wajar. Kenapa wajar? Mereka takut. Itu dia selalu mengatakan etika Kristen. Tak ada saya bilang etika di situ. Saya hanya mengatakan sesama Kristen kita. Nggak usah takut, tidak ada halal darah. Itulah yang mau saya sampaikan. Sampaikan aja langsung kepada saya. Ngapa seperti itu monolog-monolog kayak apa gitu ya. Ayo kita lanjutkan lagi aja, santai aja. Menurut saya tidak. Ya. Jadi adalah keliru kalau beranggapan bahwa metode monolog adalah tidak sesuai etika Kristen dan tidak memberi hak jawab kepada orang yang ajarannya atau pahamnya dibahas. Nah, lalu saya bukan orang yang anti debat. Bahkan saya sering debat, kadang-kadang memberikan tantangan kepada orang untuk berdebat. Saya bukan seorang yang anti debat. Dan bahkan untuk berdebat dengan sang debaters, kalau kita mau gunakan kata debat. Kalau tidak mau gunakan kata debat, mau bilang dialog saja atau diskusi saja juga, saya bukan orang yang anti terhadap hal itu. Saya sih oke-oke. Kalau saya melihat, seperti sang debaters bilang, telepon dia di Skype, atau ada beberapa orang bilang bisa menghubungi Skype-nya, terus terang saya, kalau Skype saya tidak mengerti. Saya tidak tahu, Pak Esra, saya ada dapat ini Skype atas nama Anda. Dan saya sudah add, cuman Anda tak mau, tak menerima pertemanannya ya. Sebentar saya tunjukkan biar semua tidak jadi fitnah. Saya tidak tahu apakah itu hantu belau yang menggunakan nama Pak Esra. Kan bisa jadi demikian ya kan. Sebentar. Skype. Ini Pak Esra. Saya nggak tahu, bisa jadi ini hanya hantu belau. Nah ini. Esra Alfedsoro itu sudah 2 kali saya call pada setelah saat itu. Mungkin ini memang hantu belau yang mengatasnamakan Pak Esra Alfedsoro. Saya nggak tahu. Mudah-mudahan ini bukan Bapak ya.
Kalau Bapak ya maafkan saya karena saya bilang ini hantu belau. Karena Bapak mengatakan kan tidak tahu Skype. Artinya Bapak punya akun itu mungkin palsu. Punya orang itu bukan punya Bapak ya. Oke, tidak, bagi saya sih tidak masalah. Ya, apa mau kita bilang lah. Pak Esra juga tidak pandai Skype-an. Ya, makanya saya tentu saja tidak bisa memakai fasilitas itu. Fasilitas-fasilitas meeting online yang baru saya ketahui ini adalah Zoom. Dan saya kira juga ada bagusnya. Saya dengan ini saya mau menyatakan bahwa saya bersedia untuk melakukan diskusi atau dialog atau mau dikatakan debat sama sang debaters pun saya siap melakukan hal itu. Tapi saya tidak bisa melakukan dengan Skype. Saya sudah bicara dengan seorang teman, bisakah membuat acara debat saya dengan sang debaters di aplikasi Zoom. Setelah itu baru kita publikasikan di YouTube dan dia bilang bisa. Ya, dia bilang bisa. Dan juga saya melihat beberapa orang yang sudah menelpon sang debaters, mungkin pakai Skype itu, lalu melihat percakapan mereka seperti Bung Louis Prasetyo, ya juga Pendeta Risuli Lubis dan beberapa yang lain. Nah, saya kok melihat bahwa dari dialog-dialog atau jalannya perbincangan mereka itu, saya tidak tertarik dengan model percakapan seperti itu yang akhirnya ngalor ngidul dan tidak jelas arahnya kemana. Loh, Bapak aja monolog tidak jelas arahnya kemana. Coba buka dulu video-video Bapak itu, apalagi yang terakhir. Bapak bilang, menurut teori Syah'anu, ya kan, bahwa orang yang dimaksud Yesus, Bapak ampunilah mereka, sebab mereka itu adalah orang yang ada di situ yang tidak tahu. Tiba-tiba ada lagi menurut Syah'anu, itu semua manusia. Tiba-tiba Bapak teringat Yudas, oh tidak, ternyata harus syaratnya ada ini. Ngalor ngidul itu Pak, banyak Bapak juga ngalor ngidul. Jangan sok-sok mengatakan orang ngalor ngidul. Ya, dari semua video Bapak itu terlalu bertele-tele sampai jam-jaman, saya tidak suka. Kalau Bapak mau langsung live, semoga Zoom, saya nggak tahu ya, saya belum pernah pakai Zoom. Semoga langsung bisa live di YouTube. Tapi kalau recording, lebih bagus kita pakai StreamYard. Silakan roomnya pakai sama admin Bapak tadi itu yang Bapak bilang siapa namanya itu. Dia tinggal buat, dia moderator di situ, kita masuk. Di situ bisa bertiga. Satu moderator, Bapak dan saya diskusi. Ya. Teknisnya gampang. Ketika giliran Bapak bicara, saya di apa dulu dikeluarkan dari room. Ya Bapak bicara selama 3 menit, tapi jangan lewat. Setelah Bapak selesai bicara, Bapak lagi dikeluarkan dari room, saya yang bicara. Gitu kan lebih fair. Tak ada yang bisa menyangga. Kalau itu yang Bapak inginkan, seperti debat unyu-unyu. Ya kan, debat-debat unyu-unyu kan begitu. Kalau yang saya lakukan ini, debat memang debat. Demikian kan, kalau saya lihat tidak keluar dari jalur saya kejar. Kan demikian. Debat-debat di TV lah Pak, maksudnya. Jadi Pak Esra, terserahmu mau gimana silakan. Tapi saya harap itu langsung live. Jangan ada delay atau maksud saya apa namanya itu recording. Ya, semoga bisa. Zoom saya belum pernah pakai, mudah-mudahan bisa. Kadang-kadang mereka bisa rampasan berbicara seperti yang terjadi dengan Pendeta Risuli Lubis dan sang debaters. Sampai kadang-kadang penonton juga mau mendengar yang mana karena rebutan bicara. Kalau dialog atau debat saya tidak mau seperti itu. Karena itu maka anggaplah bahwa pada kesempatan ini saya menyatakan bahwa saya mau berdebat dengan sang debaters, tapi dengan catatan itu dilakukan di aplikasi Zoom. Karena hanya itu yang saya tahu. Pertama. Kedua, kalau itu disetujui, saya akan meminta seorang teman untuk memoderasi percakapan itu. Dan teman saya ini sudah bersedia untuk memoderasi itu. Saya setuju Pak Pendeta. Apapun Bapak bilang saya setuju. Mau itu moderator keluarga Bapak pun saya setuju. Jangan hanya teman. Keluarga Bapak pun saya setuju. Biar nanti halayak ramai yang menonton. Tapi satu yang saya tidak tahu apakah Zoom ini bisa recording 2 arah. Recording di tempat Bapak, recording di tempat saya. Kalau memang mau Bapak fair, kita langsung live melalui StreamYard. Gampang caranya, nggak susah. Biar moderator itu membuka room sendiri, tidak susah. Kalau dia bisa mengelola Zoom, saya pikir dia bisa mengelola StreamYard. Kita langsung live ke YouTube aja. Buat YouTube dia, biar naik nama YouTube dia tak masalah. Kalau Bapak agak-agak ragu, ya kan? Tapi kalau mau lagi, lewat Skype juga bisa, ada moderator.
Siapa bilang di Skype nggak bisa moderator? Kita buat yang apa telekonferensi untuk rame orang, bukan 2 orang aja. Ya Pak Esra ya. Tapi terserah, kalian mau buat Zoom pun aku ikut. Cuman ingat, saya harapkan tidak ada di situ nanti terjadi yang namanya kecurangan. Karena potensi itu saya lihat ada. Pak Madi Minajara siap untuk memoderasi itu. Ketiga, sebelum dialog itu dilakukan, akan ada persyaratan yang diberikan oleh moderator. Moderator men-share syarat-syaratnya, aturan-aturannya supaya kita berpegang pada aturan itu, dan moderator akan memantau jalannya diskusi atau jalannya perdebatan sesuai dengan aturan itu. Banyak kali aturan kalian buat. Ini apa ini? Debat atau apa? Apa namanya itu mau masuk PNS? Banyak kali aturan. Masuk PNS saya mungkin tidak banyak kali aturan, mungkin tidak. Heran aku orang-orang ini. Oke, saya terima. Apapun kau bilang ku terima Pak Pendeta. Mau aturan seatur-aturnya kalian buat, aturlah situ. Atur nur. Ketika tidak sesuai dengan aturan itu, maka moderator berhak untuk menegur atau meng-cut atau bahkan menginterupsi percakapan yang tidak sesuai dengan aturan yang dibuat, ya. Dan saya mencium aromanya begini. Takutnya saya kalau moderatornya itu tidak bisa berdiri di tengah, dia langsung kick saya dari situ. Itu aroma yang saya cium. Bisa benar, bisa tidak. Karena hidung saya bisa jadi ada masalah. Paham maksud saya? Jadi kalau saya bilang udah fair aja, live-kan aja. Jadi orang bisa lihat. Nggak usah pala direkod-rekod lagi. Nah lalu berikutnya harus ditentukan poin per poin. Ya, misalnya bahwa kalau kita hanya bicara sampai Yudas masuk surga atau masuk neraka, dilihat dari dinamika percakapan yang sudah terjadi, ini sangat meluas karena itu mereka ambil 1-2 poin. Misalnya kita ambil Yohanes pasal 7. Pak Pendeta, aroma itu sudah saya cium. Anda bilang poin per poin. Tidak, saya tidak mau debat gitu. Saya presentasikan mengapa Yudas masuk surga, Anda bantah. Presentasi saya tidak lama. Sebab saya selalu mengatakan 3 hal. Yang pertama, bahwa ini semua sudah rancangan daripada Tuhan dari sejak zaman dulu kala. Yang kedua, siapa bahwa Yudas sudah ditentukan duduk di atas tahta. Maka Bapak kalau mau melawan, siapa pengganti Yudas di atas tahta? Itu bahas. Yang ketiga, Yesus sudah mengatakan, Bapak ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu aja saya jabarkan, setelah itu Anda bantah. Kalau Anda berkatakan poin per poin, bisa jadi hanya membicarakan 1 poin 10 tahun. 17 itu. Ya, Yohanes pasal 17. Tidak seorang pun yang binasa selain dia yang ditentukan binasa. Misalnya topiknya adalah, pertama adalah bahwa apakah binasa di situ itu hanya sekedar mati atau itu bicara soal selamat masuk surga atau. Nah, Pak Pendeta, Anda kira saya bodoh, ya kan? Yang saya maksud di dalam Yohanes 17 ayat 12 yang Bapak Pendeta bilang itu, aku tahu Bapak Pendeta giring kemana. Coba buka diskusi Bapak dengan anak gadis itu apa. Bapak ingin mengatakan bahwa kalimat binasa yang ditujukan Yesus kepada Yudas merujuk kepada Yohanes yang Bapak bilang itu. Tetapi Bapak terjebak sendiri. Karena saya bisa menunjukkan ayat lain mengenai binasa. Maka Bapak mulai ragu-ragu dan menarik pernyataan Bapak. Bapak bilang ya tergantung, kadang-kadang kiding-kiding. Kan demikian. Saya tahu kelicikan-kelicikan orang berdebat. Karena orang teolog-teolog itu selalu ingin menang. Kalau dia tidak menang, dia malu. Paham ya? Sementara orang kayak saya, nothing tulus. Mainkan mainmu, ku mainkan mainku. Kita lihat lagi. Tidak masuk surga. Poin kecil itu yang dibahas. Nah, diawasi oleh moderator dengan aturan yang ketat, maka akan terlihat apakah kita sedang sungguh-sungguh membahas satu topik dan tidak lari kemana-mana. Dan di situ akan terlihat. Saya tidak mau demikian Pak Pendeta. Saya tetap pada inti pertanyaan apa saya. Saya presentasikan apa alasan saya Yudas masuk surga. Ada 3. Baru kita bahas satu persatu. Pertama, Yesus sendiri yang memilih atau itu sudah dinubuatkan jauh-jauh hari. Itu yang pertama. Kita bahaslah itu, biar ayat-ayat bertebaran situ. Jangan ayat dibahas sampai habis. Konyol, saya bilang konyol. Paham ya Pak Pendeta ya? Anda bisa buat peraturan, tapi saya bisa memberi masukan. Berani Anda buat peraturan, berani menerima masukan peraturan. Kita sepakati dulu 1 hari sebelum hari H. Oke?
kekuatan argumentasi kita sampai di mana. Ya, lalu juga kita misalnya ambil ayat tertentu yang sekarang lama kan menjadi kontroversi. Oleh saya misalnya ayat itu diartikan segini, oleh sang debatas ayat itu diartikan begini, maka terjadi pertentangan pandangan. Nah, uji penafsiran itu. Hanya itu. Nah, itulah yang saya katakan Pak Pendeta, yang tidak saya suka itu Pak Pendeta. Karena nanti aku tahu yang Pak Pendeta masukkan. Masuk Pak Pendeta ke satu ayat itu, memang ayat yang Bapak kasih itu memang betul. Nah, maka dengan poin yang itu memang betul mengenai binasa artinya ke neraka. Tetapi penerapan itu tidak bisa dibuat penerapan untuk kepada Yudas. Saya tahu akal-akalan orang teologi, saya tahu. Jadi sudah saya antisipasi itu Pak ya. Saya memaparkan 3 alasan saya, kita bahas satu-satu. Itulah hantam, kalau Anda mampu. Kecil-kecil seperti itu, kita akan melihat argumentasi siapa yang sebenarnya bertahan, dan siapa yang runtuh, dan siapa yang lari. Karena dengan diawasi oleh moderator, saya ini debat sudah berulang-ulang sebenarnya. Dan terus terang banyak menghadapi orang-orang dengan jurus kutu loncat. Dengan jurus kutu loncat, begitu tidak sanggup menjawab ini, lompat ke lain. Loh, saya tidak pernah kutu loncat tuh Pak Pendeta. Coba buka video Pak Pendeta, siapa yang kutu loncat? Ya, ketika Bapak tersadar bahwa Bapak harus memasukkan Yudas ke neraka, Bapak balikkan pernyataan Bapak. Saya sudah tonton video 4 itu. Bahkan Bapak bilang, ya saya tidak tahu. Pernyataan tidak tahu. Kalau Bapak tidak tahu, ya jangan bicara lah. Ketika saya tanya, siapa pengganti Yudas di 12 tahta itu? Bapak jawab apa? Tidak tahu. Bisa Matias, bisa Paulus. Kalau tidak tahu, ya nggak usah cerita Pak. Cukup bilang, untuk bagian ini kamu menang. Karena saya tidak tahu, artinya Anda kalah. Tidak punya dalil. Selesai toh? Gitu bicara Pak Pendeta. Lompat ke lain. Nah, kalau tanpa moderator, maka hal ini sukar untuk diatasi. Ya, bahkan kita juga lihat bahwa ada orang-orang yang ngomongnya terlalu banyak, sampai-sampai kita hanya mau mendapatkan celah untuk bicara pun kita kesulitan. Nah, peranan moderator itu ada di situ dengan poin-poin yang kecil, yang lebih sempit, dan itu yang didebatkan. Maka kita akan melihat argumentasi siapa yang bertahan sampai akhir dan konsisten dengan logika maupun juga dengan Alkitab. Terus kapan dilaksanakan? Sabar. Saya berencana, saya menyelesaikan dulu tanggapan saya detail ini untuk 3 video sang debaters. Setelah 3 video itu saya tanggapi, maka saya akan menghubungi sang debater. Saya terus terang, saya tidak tahu bagaimana menghubungi dia. Tidak ada satu kontak pun pada saya. Nah, tapi saya kira mungkin mudah. Toh mungkin teman-teman yang melihat video ini mungkin tahu nomornya, atau yang tahu nomor saya bisa sampaikan kepada sang debater. Pak Pendeta, kalau Bapak tunggu dulu selesai menanggapi 3 pertanyaan saya. Sekarang saya sudah menanggapi lagi, Bapak tanggapi lagi. Itulah yang saya benci monolog. Berbalas pantun Pak Pendeta. Kalau kita langsung tatap muka atau lewat yang online ini, kita tidak berbalas pantun, tapi memang berdialog, berdiskusi, berdebat, sampai pada akhirnya berdebat. Kalau berbalas pantun, saya nggak suka Pak Pendeta. Ini Bapak Pendeta bilang 3, sekarang sudah 2 video Pak Pendeta, ini sudah saya tanggapi 1. Udah 3 lagi tugas Pak Pendeta. Saya tanggapi 1 lagi, jadi 4 tugas Pak Pendeta. Pak, maksud saya, menghubungi saya nggak susah. Kemarin saya telepon HP Pak Pendeta, kepala belakangnya 411. Lihat di HP Bapak. Ketika terakhir Bapak mengopi bareng membahas punya saya, lihat itu tanggal berapa, jam-jam segitulah saya telepon Pak Pendeta. Atau kalau memang nanti saya call lagi Bapak, secepatnya, saya butuh secepatnya, tidak usah berlama-lama. Kalau Bapak butuh belajar, silakan belajar dulu. 3 argumen saya itu harus Bapak patahkan. Tetapi ada 1 argumen yang saya sembunyikan, biar Bapak tidak bisa mencari jawabnya. Saya sang debater Pak, pendebat harus begitu Pak. Ya, Bapak runtuhkanlah alasan saya ini nanti satu persatu. Kita bahas, misalnya bahasan ini, moderator tentukan berapa menit. Misalnya Bapak diberi menyangga 3 menit, saya menyangga 3 menit. Habis itu 3 menit lagi Bapak, baru 3 menit. Jadi berimbang. Pak, maksud saya Pak ya, saya mempresentasikan dulu punya saya, baru kita bahas satu-satu. Oke, kita bahas mengenai bahwa rancangan ini Yesus sendiri yang sudah memilih atau menentukan atau merancang. Kita bahas itu. Setelah kita selesaikan itu, masuk ke babak kedua. Kita stop dulu.
Biar recordingnya itu tidak terlalu berat. Baru kita masuk babak kedua. Babak kedua apa? Tahta, 12 tahta. Kita masuk ke situ. Setelah itu kita babak belur sampai habis. Baru masuk babak ketiga. Doa Yesus, ampuni. Baru yang keempat, saya rahasiakan. Nanti saya kasih tahu Pak Pendeta ya. Oke, banyak-banyak belajar Pak Pendeta. Saya sudah berjanji bahwa saya akan meruntuhkan keangkuhan. Ingat ya, keangkuhan doh. Saya akan meruntuhkan keangkuhan orang-orang teologi. Kenapa saya katakan demikian? Karena saya melihat mereka membangun tembok terlalu tinggi agar jemaat tidak bisa mencapai tembok itu. Ya. Jadi mereka selalu beralasan, semua yang mau bicara teologi hanya harus melalui mereka. Tembok itu harus saya runtuhkan. Keangkuhan kalian harus saya runtuhkan. Biar kalian tahu posisi kalian di mana. Oke Pak Pendeta yang, bahwa ingat, Yesus sudah mengatakan akan mengutus Roh Kudus. Bukan mengutus profesor doktor teologi. Sehingga semua manusia berhak menerima Roh Kudus itu. Jangan katakan kalian aja yang dikarunia Tuhan. Orang-orang di luar teologi dikarunia siapa? Iblis. Tidak Pak Pendeta. Saya akan runtuhkan keangkuhan kaum teologi. Oke? Sekian dan terima kasih. Saya tunggu Pak Pendeta. Agar Pak Pendeta cepat punya waktu, saya tidak tanggapi video Bapak kedua. Biarlah Bapak bicara apapun. Itu bagi saya tidak penting. Karena yang penting nanti kita lihat ketika kita berdiskusi. Face to face. Oke Pak Pendeta? Kalau Bapak masih gila-gila monolog membahas punya saya, silakan. Tugas Bapak jadi tambah satu, ini satu, yang itu dua. Silakan. Oke, sekian dan terima kasih. Salam sang debater.